Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Kasih Binari Lapas Dasdua Gorontalo dalam hal ini diwakili oleh staf Bimaslat yang kami sebut Amilio Tunuk Azim, Bapak Aulian Ismail yang kami hormati dan muliakan, Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Haji Hamdan Ladudu MAG yang kami hormati Ketua Harian Badan Tamir Universitas Taubah beserta pengurusnya serta hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita berkumpul dalam rangka menjalankan kegiatan kajian Islami yang merupakan salah satu program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas 2 Gorontalo. Mari kita sama-sama buka kajian agama pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke acara inti, yakni kajian Islami yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Mukarram Dr. Haji Hamdan Ladudu MAG. Kepada beliau waktu dan tempat disediakan sekaligus dialog tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahi amanna billah, Bismillahi tawajjahna lillah, Billahi tawakkalna ala Allah, Bismillahi tasamna billah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang terhormat Kasih Binari Lapas Kelas 2 Gorontalo yang diwakili oleh beliau Pak Aulian Ismail. Siapa? Dari senyum beliau sehat. Insyaallah. Terhormat Ketua Harian Tamir Masjid At-Taubah yang senantiasa mengurus kita di masjid ini, yang terhormat tokoh kita untuk kita hadir, Faisal MC ya, Ustaz, segenap hamba Allah
yang insya Allah kita semua dicintai, dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak bilang amin tidak masuk. Semoga kita semua dirahmati, dikasihi dan diridhoi Allah Azza wa Jalla. Amin. Tidak ada keindahan yang paling menyenangkan di dunia ini kecuali kita mendapatkan limpahan kasih-Nya Allah. Allah lebih mengasihi, Allah lebih mencintai tangisan tulus para pendosa daripada zikirnya seorang hamba yang penuh kesombongan di hatinya. Maka semua kata Allah dimuliakan, namanya manusia dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Walaqad, dan sesungguhnya karramna, kami muliakan bani Adam, anak cucu Adam. Tidak ada satupun anak cucu Adam kecuali dia dimuliakan Allah. Maka kalau pandangan hakikat ini kita pakai, siapapun orang beragama apapun dia, dari suku manapun dia, baik tidak baik pun sekalipun dia, tetapi selama dia anak cucu Adam, dia dimuliakan Allah. Maka kewajiban kita, Allah saja memuliakan, maka kita yang dimuliakan harus memuliakan apa yang dimuliakan Allah. Jadi jangan ada perasaan kecil, jangan ada perasaan hina di hadapan Allah. Di hadapan Allah tidak ada yang hina, apalagi dia menghinakan diri di hadapan Allah. Man tawadda'a rafa'ahu Allah, wa man taraffa'a wada'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan barang siapa yang meninggikan dirinya di hadapan Allah, wada'ahu Allah, maka Allah akan menghinakan diri. Maka tidak ada kemuliaan yang pasti kecuali kita merasa hina di hadapan Allah dan memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Kita ini berada di tempat yang mulia, ini masjidnya Allah. Kita ini semua santri-santri yang dihargai. Maka kita harus menghargai diri kita yang Allah sendiri Sang Maha Penguasa menghargai kita dengan harga kemuliaan. Hargai diri. Karena Sang Pencipta diri sangat memberi porsi penghargaan tertinggi. Dengan karena kami memuliakan. Jadi hargai diri. Bapak-bapak yang terhormat, kajian kita hari ini baru pengantar ya. Dalam Islam itu ada 3 ilmu untuk mendekati Allah. Kenapa kita harus mendekati Allah?
itu bentuk penghargaan diri kita kepada diri kita. Caranya mendekati Allah. Jangan jauh dari Allah. Karena bentuk atau wujud meninggikan diri kita di hadapan Allah adalah kita menjauh dari Allah. Dan bentuk menghinakan diri kita di hadapan Allah dengan cara kita mendekati Allah. Maka ada 3 ilmunya. Pertama yang disebut dengan ilmu bagaimana menyembahnya. Lalu kita amalkan ilmu itu. Ilmu ini disebut dengan ilmu fikih. Ilmu apa? Fikih. Ilmu bagaimana cara wudhu. Lalu kita berwudhu berdasarkan ilmu ini. Ilmu bagaimana cara sholat, lalu kita sholat berdasarkan ilmu itu. Cara puasa, zakat, dan haji, namanya ilmu fikih. Ini ilmu pertama yang harus kita amalkan sebagai bentuk penghargaan diri kita kepada diri kita dan menghinakan diri kita di hadapan Allah yang telah memuliakan kita. Ilmu yang kedua tentang ilmu siapa Allah yang kita sembah. Maka untuk menyembah Allah kita harus tahu siapa Dia. Bagaimana kita menyembah sesuatu yang kita tidak tahu yang kita sembah itu. Ilmu ini namanya ilmu tauhid. Ilmu apa? Dan ilmu yang ketiga adalah ilmu bagaimana cara mendekati Allah sampai pada kita merasakan Allah nyata. Allah itu bukan tidak nyata. Dan kalau orang sudah sampai pada level ini, rasa Allah nyata, di kamar dia nyata Allah terasa ada, di masjid dia terasa ada, di jalan dia terasa ada Allah itu, di mana saja terasa ada Allah itu. Inilah tempat yang paling aman di alam semesta. Allah akan pakaikan kita 2 nur. Yang pertama nur ismah, cahaya pemeliharaan. Ada 2 kekuatan yang menggerogoti kita untuk melakukan kesalahan. Ada kekuatan eksternal, ada kekuatan internal. Eksternal itu setan. Internal nafsu yang ditunggangi oleh hawa, keinginan pada selain Allah. Maka setan dan kekuatan nafsu itu akan dipatahkan oleh nur ismah itu, cahaya pemeliharaan. Sehingga apapun kesempatan, seberapa besar kesempatan kita untuk melakukan kesalahan dan ada niat untuk melakukan kesalahan, tetapi yang mendorong 2 setan dan hawa itu dihancurkan Allah melalui nur ismah, cahaya pemeliharaan. Maka kita akan terjaga, akan aman untuk tidak melakukan kesalahan, baik pada sesama maupun pada Allah. Yang kedua, ilmu yang ketiga ini, kalau kita dapat, kita akan mendapatkan nur uzma. Allah akan pakaikan kepada diri kita cahaya kebesaran Allah, sehingga kehadiran kita di mana saja itu mendapat simpati dari semua orang. Kita akan membagi cinta dan kasih sayang kepada semua orang, karena Allah pakaikan cahaya uzma, cahaya kebesaran. Ilmu apa itu? Namanya ilmu ihsan atau ilmu tasawuf. Kajian kita hari ini dan insya Allah ini akan berlanjut. Kita akan khusus bicara tentang ilmu itu.
Fikihnya sudah, jaga konsistensi ibadah itu. Jangan tidak sholat. Wudu yang baik dan benar. Kita juga akan ada kajian bicara tentang siapa Allah. Dan yang paling penting, bagaimana cara kita dekat Allah dan merasakan keberadaan Allah. Untuk ilmu yang ketiga ini namanya ilmu tasawuf. Baik. Berarti ilmu tasawuf itu bukan bicara ilmu supaya bisa terbang, supaya bisa kawal. Ya, kalau cuma bisa terbang, burung yang lebih jago terbang. Kalau cuma bisa berjalan di atas air, ikan-ikan itu bahkan lompat-lompat di atas air. Ilmu tasawuf bukan mengajarkan itu. Bagaimana kita mendekati Allah dan merasakan Allah yang Quran bilang huwa zahir wal batin. Dialah Allah yang nampak, yang zahir dan yang batin, yang tersembunyi. Bagaimana kita rasakan itu? Karena rasa itulah nikmat beragama yang paling lezat. Kita orang ini beragama, agama itu sangat lezat. Merasakan kelezatan dan kenikmatan beragama. Lihatlah Rasulullah sholatnya bengkak-bengkak, tapi yang terasa dalam batinnya kenikmatan. Karena kebahagiaan itu haruna, kebahagiaan itu ada di sini, ketenangan itu ada di sini, bukan di luar. Maka puncak ketenangan ketika kita bisa merasakan Allah itu ternyata ada dan memang ada. Maka kita punya majelis, saya diamanahkan memimpin majelis pengkajian tauhid tasawuf, namanya MPTTI, konsen kajiannya tasawuf. Saya komunikasi dengan orang tua kita ini, bagaimana di sini bisa dibentuk, karena ini tidak hanya sampai pada kajian, tapi bagaimana cara menjalaninya itu akan dibimbingkan, sehingga kita akan sampai kepada apa yang saya katakan tadi. Kira-kira siap kita orang? Ya. Allahu Akbar. Ilmu ini akan melahirkan kecintaan yang tinggi pada Allah, pada Rasulullah, dan kepada sesama manusia, bahkan kepada makhluk. Kecintaan yang tidak dibuat-buat, tetapi kecintaan yang Allah pakaikan pada batin kita, namanya fuyudur rahman, limpahan kasih Allah yang masuk ke dalam batin, yang batin itu berjalan melalui pendekatan tasawuf. Jadi kalau kita dapat Rahman itu cinta Allah kepada seluruh makhluk yang tidak memilih dia beriman atau tidak, dia sholat atau tidak, dia kafir atau mukmin, dia mengakui Allah atau tidak, Allah tetap sayang. Di dunia ini banyak orang yang tidak beragama ya, tapi orang hidup tuh, orang tetap makan, orang tetap minum, orang tetap mendapatkan asupan oksigen. Tahukah tidak berapa konsumsi oksigen kita setiap hari? Itu kurang lebih 483 kaki kubik. Satu kaki kubik oksigen itu harganya 1 juta. Berarti satu hari kita membutuhkan kos 483 juta dalam sehari untuk membeli oksigen. Seandainya Allah suruh bayar itu oksigen, seumur berapa tolong? Saya mau berbuat nanti. Andai Allah suruh bayar itu oksigen, berapa triliun yang telah kita habiskan? Tapi tidak, Allah tetap kasih gratis. Yang mau beriman, tidak beriman, Allah kasih oksigen. Itu rahman Allah. Maka kecintaan bagi mereka yang berjalan melalui pendekatan tasawuf itu sampai pada level rahman itu.
Orang-orang ini orang-orang yang tahan disakiti dan tahan tidak menyakiti. Wah, boleh itu? Tahan disakiti dan tahan tidak menyakiti. Kalau ada ilmu begitu di sini, aman Pak Kalapas. Semua aman. Tidak ada orang yang berani mengganggu orang lain. Tidak ada orang yang suka menyakiti. Dan toh kalaupun dia tersalah menyakiti, orang yang disakiti itu tahan untuk tidak balik menyakiti. Puncak cintanya dari perjalanan tasawuf yang melimpah sayang rahmat Allah ke dalam batin kita. Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian yang terhormat, maksudnya ibu yang di rumah ya, bapak yang di dalam, ibu yang di rumah yang terhormat. Perjalanan tasawuf itu bukan perjalanan melintasi waktu dan tempat, tapi dia perjalanan rohani yang membersihkan hijab. Apa? Hijab. Allah ini dekat dengan kita. Meskipun Allah bukan sesuatu dan tidak bertempat sesuatu, tapi sering kita bertanya, tahu Allah Ta'ala itu. Jadi pertanyaan di mana Allah itu pertanyaan yang tidak layak disematkan pada Allah. Karena pertanyaan di mana mengundang jawaban di atas, di bawah, di kanan, di depan atau di belakang. Sementara Allah tidak mengambil sembarang. Tapi kegelisahan manusia itu Allah tahu. Lalu Allah jawab pertanyaan nakal itu. Apa jawaban pertama Allah? Allah sampaikan dalam ayat ini. Idza sa'alaka ibadi anni. Apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, wa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Teksnya qarib itu dekat bahasa Indonesia. Belum tahu Jerman, mimpi. Berarti dia melamingo. Tapi yang belum tahu pada kan? Itu Pak. Lalu manusia bertanya lagi, seperti apa kedekatan itu? Allah lebih ekstrim mengatakan, aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat nadimu. Yang paling dekat dengan kita itu urat nadi, tapi Allah lebih akrab, itu isim tafdil. Kalau qarib dekat, tapi kalau akrab lebih dekat. Min hablil warid, dari urat nadi. Makanya ada orang-orang yang mengatakan kalau berdoa itu tidak usah teriak-teriak, ya, karena Allah itu salah. Manusia masih bingung lagi. Maka Allah bilang, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian. Allah bersama kalian. Aina, di mana saja kuntum kalian berada. Kita di sini Allah bersama. Di kamar, ada di masjid, ada di pasar, ada di laut. Di mana saja ada kita, kebersamaan Allah menyertai kita. Jangan pakai akal ya, pakai rasa. Dan Allah terakhir mengunci, wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Adalah Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini, ruang hampa yang kosong ini, kecuali dia diliputi oleh keberadaan Allah. Maka sebegitu dekat Allah itu dengan kita, keterliputan Allah itu tidak dipisahkan oleh sesuatu pun. Tapi kenapa kita tidak merasakan
keberadaan itu? Kenapa kita tidak merasakan kedekatan itu? Jawabannya adalah terhijab Allah dengan kita. Maka tasawuf ini adalah membersihkan, mensucikan, menghancurkan hijab atau penghalang itu agar begitu dia hancur, lepas dari batin ini, kasyaf, terbuka, terasa. Begini kata Al-Quran tentang kedekatan Allah. Salah satu fungsi. Hakikatnya, senyatanya Allah dekat. Kenapa tidak terasa? Kenapa berani orang bikin dosa? Karena terhijab. Maka tasawuf salah satu metode untuk membersihkan hijab itu agar ketika hijab itu lepas dari batin kita, kenyataan Allah yang zahir dan batin itu akan dirasakan oleh kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tasawuf ini adalah selain menghancurkan hijab, sekaligus membersihkan penyakit batin yang ada di hati. Kenapa kita berani melakukan yang tidak benar? Karena hati kita kotor. Tasawuf hadir untuk membersihkan. Senang dilihat orang. Penyakit apa itu namanya? Riya. Senang didengar orang. Summa. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Penyakit apa itu? Iri. Mau nikmat semua pada orang itu, jangan ada pada orang itu. Nikmat itu harus ada pada dirinya. Kalaupun tidak ada pada diri, jangan sama orang itu. Dan dia berusaha untuk merampas nikmat itu. Penyakit apa itu? Dengki. Menolak kebenaran, memandang remeh orang lain. Penyakit apa itu? Sombong. Melihat diri hebat, takjub luar biasa diri. Itu namanya ujub. Kalau ada penyakit itu pada batin kita, maka zahir kita akan juga berpenyakit. Fungsi tasawuf kedua, membersihkan penyakit. Saya kira ini saja pengantar kajian kita pada hari ini. Kita punya waktu sampai jam 5 sebelum 5 atau sebelum 10 menit. Ya, saya maghrib harus di Punggulama hari ini. Kita ada pelantikan Dewan Hakim MTQ ya. Pelantikan Dewan Hakim MTQ besok, pembukaan MTQ tingkat provinsi Punggulama. Begitu saja. Kalau menurut MC silakan. Dari saya menunggu respon Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada rekan-rekan warga binaan yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan di dia Priadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ustaz. Saya pernah mendengar suatu kajian bahwa mengenal Allah itu lebih baik daripada sujud 1000 tahun. Jadi yang saya ingin tanyakan Ustaz, bagaimana cara kita mengenal Allah? Apakah hanya melalui Asmaul Husna, melalui sifat-sifatnya, atau melalui kebesarannya, atau ada amalan yang mengkhususkan kita untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah, lebih mengenal Allah? Terima kasih Ustaz. Mungkin hanya itu. Ya, selanjutnya pertanyaan yang kedua, dipersilakan. Ya, Saudara Yayat Kambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mengatakan Ustaz tentang zikir, mintakan zikir la ilaha illallah. Apakah itu cara membuka yang namanya hijab
Dan yang kedua Ustaz, ada hadis yang mengatakan bahwasanya yang mendekatkan kita kepada kekafiran adalah dengan meninggalkan sholat. Apakah kita dengan meninggalkan sholat kita telah digolongkan dalam golongan orang kafir atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, ya, yang ketiga terakhir, silakan rekan bermisai. Terima kasih. Bertanya Pak Ustaz, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama Pak Ustaz, bagaimana cara kita menghilangkan ketika kita dipuji merasa senang dan ketika kita disakiti tidak merasa tersakiti? Yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, apakah ada makhluk selain manusia ataupun makhluk yang ada di muka bumi ini yang pernah bertemu dengan Allah secara tidak terhijab? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Ustadz untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengenal Allah? Yang kedua tentang zikir, hentakan kalimat la ilaha illallah. Luar biasa pertanyaan ini ya. Model lomo. Lihat mana ya? Kita saat ini lagi bicara tasawuf. Bicara tasawuf itu sama dengan bicara hakikat. Ya. Jadi zahir ada batin, ada batinnya batin. Jadi zahir itu syariat, batin tarekat, batinnya batin itu hakikat dan ma'rifat. Makanya saya akan menjawab minimal pada level batin. Pertanyaan-pertanyaan juga berharap seperti fokus pada kajiannya. Kita hari ini mengkaji hijab untuk bisa merasakan kenyataan Allah sekaligus membersihkan penyakit hati. Orang beribadah itu menyembah Allah di kajian batinnya. Bagaimana dia sujud kepada sesuatu yang dia tidak kenal. Maka dalam kajian batin, kajian tarekat, kajian tasawuf, awaluddin ma'rifatullah. Awal dalam kita beragama mengenal Allah. Benar yang dikatakan tadi. Tetapi belum kenal Ustaz, tidak mau sampaikan, tidak sampaikan. Maka soal ini kajian kan sudah dihadirkan kajian untuk mengenal Allah ini. Makanya ini akan berbarengan. Ya muali na olah tinggal nak mola nak main. Jadi syariat itu, tarekat hakikat itu bukan olah beda. Syariat itu ibu itu tabiat itu. Syariat itu jadi syariat itu muka raja. Beb. Tarekat itu dulu harus no. Sama
Sekarang kita fokus mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Ada 3 cara mengenal Allah dalam pendekatan tasawuf. Pertama, ma'rifatun bil akal. Mengenal Allah dengan akal. Mengenal Allah dengan akal melalui ilmu yang didapat dari informasi. Ada 2 sumber informasi. Pertama, yang bersifat al-kaun. Al-kaun ini alam semesta. Ini informasi tentang adanya Allah. Ini namanya makhluk. Ini namanya cipta. Ya. Ciptaan ini pasti ada yang mencipta. Yang mencipta itulah Sang Maha Pencipta. Namanya. Gimana kita kenal Allah itu? Maka ada informasi atau sumber informasi kedua, Al-Quran. Jadi ketika akan mencari siapa yang mencipta Allah ini, Al-Quran memberi informasi. Walladzi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi atau alam semesta. Selesai. Kita mengenal Allah dengan akal melalui informasi alam dan Al-Quran. Nanti kita mencari di Al-Quran, akal mencari siapa itu Allah. Al-Quran menjelaskan tentang Allah itu sangat sederhana, sangat simpel, dan semua orang hafal ayat. Nama ayatnya Al-Ikhlas, atau sering kita bilang Qul. Bagaimana informasi Allah tentang di ayat itu? Qul, katakan olehmu, wahai Muhammad, tetapi juga ditujukan kepada kita umatnya. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang ahad, yang besar. Kita membuat cerita ahad ini ada satu makalahnya. Allahu as-samad. Siapa Allah yang ahad itu? Dialah Allah tempat seluruh makhluk bersandar, seluruh makhluk meminta, seluruh sumber kebutuhan makhluk di alam semesta ini, termasuk diri kita manusia, berasal dari as-samad, tidak dari yang lain. Maka kalau ada orang yang melihat bahwa ada sesuatu yang ada pada dirinya, keluarganya, itu bukan dari as-samad, maka ini kafir. Ini terhijab. Jelas tak? Nah, kita orang kasih contoh saja sedikit. Salah satu nama as-samad atau nama Allah itu Asy-Syafi'i, Maha Penyembuh. Dia kita orang kafirin. Kafir itu tertutup ya, terhijab. Bukan kafir yang kita kenalnya, bukan kafir istilah tauhid. Kafir tertutup, terhijab, tidak melihat. Allah Maha Penyembuh. Kita sakit kepala. Dia berjalan, nana kasih akan Paramex pak kita. Begitu dia minum Paramex, sembuh sakitnya. Apa dia bilang? Alhamdulillah, saya sembuh karena minum Paramex. Ingat? Asy-Syafi'i yang maha menyembuhkan as-samad. Sumber kesembuhan datang dari as-samad, hanya dari dia. Energi kesembuhan itu, daya sembuh yang Allah punya di as-samad itu, Allah tampilkan pada Paramex. Lahirkan pada Paramex. Dengan daya sembuh yang ada di obat itu, kita sembuh. Bukan si Paramexnya yang menyembuhkan, tapi daya sembuh si as-samad yang as-samad titip atau tajallikan, tampilkan pada Paramex.
Dan begitu seluruh kita beragama kalau tidak belajar tasawuf. Untungnya lolos di dokter Kuibo itu. Di dokter Kuibo itu dokter umum saja. Mana yang nak di dokter Kuibo itu jelasnya. Orang tidak belajar tasawuf dia kafir, terhijab, tertutup Allah Sang Maha Penyembuh itu. Paham anda ini? Kita orang baca terbaca jadi. Kalau kita orang periksa, kita orang berkesedihan. Jadi kalau agama yang kita orang bercerita syariat kafir gitu. Nabinya bilang begitu ya. Salah satu contoh. Belum kalau kita bicara Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Jadi Allah Samad itu segala kebutuhan dari Dia termasuk rezeki. Nah, kalau saya dosen, saya melihat rezeki saya itu sumbernya dari gaji. Wah, luar biasa diterompik ke kuburan. Petani, karena memang hari-hari dia bekerja di sawah. Lalu sawah hidup, padi hidup, dia jual, dia dapat rezeki. Memang nyata, ainul wujudnya. Dia terjebak pada yang terlihat, yang zahir tidak. Dia tidak sampai pada hakikat dulu. Dia lihat sumber rezekinya dari sawah. Siapa yang menumbuhkan padi? Siapa yang merawat padi? Siapa? Dia tidak lihat sumbernya as-samad itu. Mau datang rezekimu, mau pangima. Pangima itu di. Dia mau tolong lo pangima. Padahal itu ya Razzaq, ya Maha Pemberi rizki. Sumber rizki as-samad itu mana as-samad ya? Selama ini kita minta sudah as-samad tempat meminta sumber. Nah itu Tuhan. Yang ketiga, lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak juga diperanakan. Nah, ingat kunci terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu pun yang menyamai dia. Maka jangan mereka-reka, menghayal-hayal. Allah Ta'ala itu. Jangankan Allah, surga saja adalah sesuatu yang belum pernah dilihat, didengar, dan terlintas lihat. Apalagi Allah. Maka untuk level pengenalan Allah bila akal, jangan merasa-rasa dan mereka-reka. Kita belum sampai pada pengenalan yang sebenarnya. Nah, kita berlanjut pada pengenalan kedua. Ma'rifatum bil qalb. Mengenal Allah dengan hati. Kalau tadi mengenal Allah dengan akal, sumbernya informasi. Maka mengenal Allah dengan hati, sumbernya mursyid. Alatnya tarekat. Kalau Anda tidak bertarekat, tidak dibimbing oleh seorang mursyid yang kamil mukamil, sempurna dan bisa menyempurnakan, Anda mengenal Allah hanya dengan akal. Dan Anda menyembah Tuhan di dalam sholat Anda itu Tuhan yang Anda ciptakan dengan akal. Luar biasa nih Pak Amir, bisa ya. Dan ternyata belum sampai pengenalan itu. Puncak pengenalan kita kepada Allah, ma'rifatum bil haq. Mengenal Allah dengan Allah. Baru sampai. Apa ini? HP. Apa ini? Kalau saya bilang ini HP, Anda percaya tidak? Nah, pasti Anda bilang ini apa? HP. Siapa yang menunjukkan bahwa ini HP? Siapa yang menunjukkan bahwa ini apa? Siapa yang menunjukkan ini bahwa?
yang menunjukkan bahwa ini pulpen, itu adalah pulpen ini sendiri. Pulpen, Anda tidak akan percaya karena yang menunjukkan dirinya bukan pulpen. Siapa yang menunjukkan dirinya? HP. Yang menunjukkan ini HP, si HP itu sendiri. Pengenalan yang benar adalah pengenalan ketika si barang itu sendiri yang datang hadir menunjukkan dirinya. Ini aku. Begitu pengenalan yang benar terhadap Allah. Allah sendiri yang akan bertajalli pada batin hamba untuk menunjukkan anak, ini aku. Cara mengenal Allah. Boleh begitu? Boleh. Jadi suka Allah dengan akal saja? Atau hati saja? Atau dengan akal? Kalau ini akal saja, ini batin tarekat. Kalau batinnya batin hakikat atau ma'rifat. Dan kita orang kenal Pak Faisal. Namanya kita orang kenal, rumah kuda pada beliau ya misalnya. Beliau punya rumah Tolimba, Otawan Tolimba, persis lihat Otawan dia tawan tuh. Kata itu tinggal mana namun, kira-kira tunggu atau dia mau tunggu lo apa ya? Maka dia ngamai penbotaki tapi Otawannya udah lama itu. Maka kita diantar, kita akan cepat sampai. Jadi ada keinginan untuk mencari beliau setelah kita kenal. Begitu sampai, ilontongan tuh gambarnya. Di Pak Faisal. Kira-kira mau itu Pak Faisal atau ibu? Itu beri gambar ini. Bagaimana kita bisa mengenal Pak Faisal? Begitu beliau dari kamarnya. Oh, ini Pak Faisal. Jadi Pak Faisal sendiri yang menunjukkan dirinya bahwa ini Pak Faisal. Mengenal Allah begitu. Nanti Allah sendiri yang hadir menunjukkan dirinya. Ini aku, baru kita. Jangan pakai ini ya. Jawaban terakhir itu batinnya batin, dirasakan, jangan didiskusikan. Kita orang ini kalau banyak berdiskusi, mau ceritanya atau mau rasanya? Kalau ini mau ceritanya atau mau rasanya? Jadi cerita itu yang terlalu banyak. Mari kita menjalani di cerita sehingga kita akan mendapat rasanya. Awali dah. Ini 5 menit lagi. Cara entakan zikir la ilaha illallah agar menembus hijab. Zikir itu ada 2. Zikir yang berorientasi pahala, namanya zikir hasanah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu hasanah. Zikir yang berorientasi membuka tabir hijab, namanya zikir darajat. Zikir darajat itu salah satu syaratnya harus diijazahkan oleh seorang mursyid. Nah, ini beliau-beliau ini zikir yang diijazahkan oleh Abah. Zikir yang begitu. La ilaha illallah itu semua orang bisa lakukan. Tapi kalau tidak diajarkan dan tidak dituntun secara rohani, hijab itu tidak akan tersingkir. Nah, yang lagi terakhir. Apakah kita termasuk kekafiran yang sebenarnya? Karena ada hadis yang menjelaskan tentang meninggalkan sholat itu adalah kafir. Ya, jadi man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara zifaran. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia telah menjadi kafir nyata. Jadi kafir ini tertutup. Dia tidak merasa terpanggil. Dia saja ini.
Kalau hijab ini terbuka, meskipun belum diajak dia melompat. Dia sudah dibangunkan, yang bangunkan itu saya Allah. Kenapa hari-hari dibangun? Belum, apalagi yang tadi orang kecil. Nah itu hijab. Sehingga tidak tergerak. Jadi kita ini punya telinga batin, punya telinga batin, punya mata batin, punya mata batin. Makanya kenapa kasih kuat? Kenapa kasih kuat? Bukan Allah tidak mendengar, telinga batin kita yang sudah tuli, tulinya dihambat, disumbat oleh dunia. Maka dunia yang menyumbat telinga batin kita itu hanya bisa dipecahkan oleh kalimat La ilaha illallah. Begitu saja dulu ya, insyaallah. Kita lanjut. Ilmu ini kemauan saja, kasar dan gerakan kemauan. Tujuannya satu, ilahi amal. Hanya Engkau saja ya Allah yang kami, tidak ada yang lain. Kalau Allah dapat, maka hajat hidup kita Allah akan buka dan limpahkan kepada kita. Jangan cari hajat, cari sang pemilik hajat. Pemilik hajat adalah Allah. Walaupun ini adalah maafu, matawalir dia, ini maamil itu dia. Karena waktu itu dia ngomong lain, mengharap tidak, itu berapa sekali. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf saya izin ada kegiatan lain. Akhirul kalam, kita berdoa. Doanya batin ya. Batin itu Allah dekat. Allah dekat, kita merintih, menangis, meminta pada Dia yang dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.